tentang simetri lipat dan simetri putar pada maupun datar. Oke, simetri lipat adalah simetri yang bisa dilipat secara dengan berbanyak cara yang sisi-sisinya itu bisa saling menutupi satu sama lain. Sedangkan simetri putar adalah simetri yang bisa diputar lebih dari satu kali jika simetri putar ini hanya diputar satu kali dan langsung kembali ke posisi awal itu disebut dia tidak memiliki simetri putar. Jenis-jenis simetri bangun datar itu ada, pertama ada persegi, seperti yang saya sudah sebutkan tadi kan, simetri lipat itu bisa dilipat secara berulang-ulang yang bisa menutupi sisi A yang bisa menutupi jadi dia memiliki 4 lipatan. Contohnya itu gambar ini, gambar persegi itu bisa dilipat. Ini kan sudut ini bisa dilipat ke sudut A, bisa dilipat ke sudut B. Dia memiliki 1 lipatan. Terus dilipat begini dia menjadi 2 lipatan. Sudut B ke sudut C dia bisa dilipat, itu menutupi satu sama lain, memiliki 3 lipatan. Dan yang terakhir itu ada titik sudut A ke sudut C. Itu bisa menutupi satu sama lain, jadi dia memiliki 4 simetri. Selanjutnya itu ada simetri putar pada persegi. 4 memiliki 4 lipatan. Selanjutnya itu simetri putar, dia kan yang seperti saya sudah sebutkan tadi, jika diputar dia akan kembali ke posisi awal. Jadi kita putar 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 4 simetri putar. Oke, selanjutnya itu ada persegi panjang. Ini gambar persegi panjang. Persegi panjang ini bisa dilipat berapa kali? Menurut teman-teman ini bisa dilipat berapa kali? 1. Oke, kita buktikan sama-sama ya. Itu dilipat jadi 1, 2, memiliki 2 lipatan. Karena kalau dari sudut D itu dia Tidak saling menutup. satu sama lain, jadi dia hanya memiliki 2 lipatan. saja. Selanjutnya itu ada simetri putar. Oke, kita buktikan sama-sama ya. Ya, ketika diputar dia tidak menutupi Satu sama lain. jadi dia memiliki Simetri putar. menutup ini menutup menjadi 1. Ini ketika diputar juga Tidak. putar memiliki 2 simetri putar. Oke. Yang ketiga itu ada
segitiga. Yang selanjutnya itu ada segitiga sama sisi. Menurut teman-teman ini memiliki berapa simetri putar? Simetri lipat. Memiliki 1. karena dia cuma bisa diputar Dilipat. lipat dari sudut A Ke sudut C. B. dia saling menutupi. Jadi dia memiliki 1 simetri lipat. Kalau begitu kan dia Tidak saling menutupi satu sama lain. selanjutnya itu ada simetri putar. Satu. Oke, selanjutnya itu ada segitiga sama sisi. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini memiliki berapa simetri lipat? 3. Itu kita putar satu. Kita putar dari situ, kita lipat dari situ ke situ. Saling menutupi. 2. Itu ke sini. Oh, sudut C ke sudut A. B ke sudut C, dia memiliki satu lipatan. Jadi memiliki 3 simetri lipat. Selanjutnya ada simetri putar. Kita hitung sama-sama. Dia kita putar. Ini diputar. Kita memiliki 1, 2, 3. Memiliki 3 simetri putar. Dia kembali ke posisi awal. Selanjutnya yang keempat, segitiga siku-siku. Selanjutnya kita ada segitiga siku-siku. Dia memiliki simetri lipat. Menurut teman-teman dia memiliki simetri lipat apa tidak memiliki simetri lipat? Tidak. Karena dia tidak Tidak saling menutup satu sama lain. Kita buktikan tadi sudut A ke sudut C itu tidak menutupi satu sama lain. Dan sudut B ke sudut C juga dia tidak menutupi Satu sama lain. Selanjutnya kita cobain kepada simetri putar. Satu, dia tidak menutupi satu sama lain. Kita putar lagi. Dia tidak memiliki simetri putar dan jadi dia tidak memiliki simetri putar karena hanya
Sudah. Selanjutnya itu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini jika dilipat itu tidak menutupi satu sama lain karena dilihat saja dari ukurannya itu berbeda. Jadi dia tidak memiliki Simetri lipat. simetri lipat. Nol, berarti sini nol. Terus ketika kita putar juga dia mengarah jarum jam itu dia ketika diputar tidak menutupi satu sama lain. Ini juga sama dan ketika kita putar itu akan kembali ke posisi awal yang dimana dia tidak memiliki Simetri putar. putar. Yang keenam itu ada segitiga sama kaki. Ini kita akan melihat segitiga sama kaki ini memiliki. Satu. Oke, selanjutnya itu ada segitiga sama kaki. Nah, di sini kita akan melihat segitiga sama kaki ini dia memiliki berapa simetri lipat. Ya, simetri lipat. Boleh kita lihat? Itu kita coba. Oke, selanjutnya itu segitiga sama kaki. Nah, di sini kita akan melihat segitiga sama kaki ini memiliki simetri lipat berapa. Jadi sudut A ke sudut B itu kita lipat dia memiliki satu karena dia menutupi satu sama lain. Ketika sudut C kita lipat ke sudut A itu dia tidak menutupi satu sama lain. Itu masih ada sisa. Selanjutnya sudut D ketika kita putar ke sudut C juga dia tidak menutupi Satu sama lain. masih ada Masih ada sisa. Jadi segitiga sama kaki ini memiliki simetri Satu simetri lipat. selanjutnya itu simetri putar. Oke, kita putar sama. Ketika kita putar secara jarum jam itu dia tidak saling menutupi. Ketika kita putar lagi masih sama dan yang terakhir itu kita putar dia akan kembali ke posisi awal yang dimana dia tidak memiliki Simetri putar. Selanjutnya itu ada bangun jajar genjang.
saling menutupi. satu sama lain kan? Masih ada sisa. Masih ada sisi yang memiliki. Sebaliknya sudut B kita tarik ke sudut D, dia juga tidak memiliki satu sama lain. Jadi dia tidak memiliki Simetri lipat. Nol. Selanjutnya itu ada simetri putar. Oke, ketika kita putar satu kali dia tidak saling menutupi satu sama lain. Ketika kita putar dia memiliki Menutupi satu sama lain. Satu, dua, dia memiliki dua simetri putar. Selanjutnya itu ada belah ketupat. Ada satu dio. Oke, selanjutnya itu ada marus belah ketupat. Kita akan menentukan simetri putar dan simetri putarnya. Jadi kita akan menentukan sama-sama di sini. Ketika sudut A ke sudut C itu dia memiliki satu lipatan karena dia menutupi Satu sama lain. lain. Begitu juga dengan sudut B kan ketika dilipat ke sudut D dia juga memiliki simetri lipat karena dia menutupi satu sama lain. Ya. Dan sudut A kita lipat ke sudut B itu juga dia memiliki satu lipatan dan sebaliknya Sudut C ke sudut A. D. D. Ke sudut D dia memiliki satu lipatan, jadi dia memiliki simetri lipat 4. Empat. Selanjutnya itu ada simetri putar. Bisa sampai judul kan bukan judul dari judul. Jadi ketika kita putar dia 180 derajat dia tidak memiliki Simetri putar. Oh, terus kita putar dia memiliki satu simetri putar. lagi dia memiliki satu sama lain dan kita putar lagi dia memiliki Dua simetri putar. selanjutnya layang-layang. Oke, kita akan menentukan simetri lipat dari bahu layang-layang ketika kita lipat sudut A ke sudut C itu dia tidak memiliki simetri lipat karena dia Tidak saling menutupi. Masih ada sisa, masih ada celah. dan sebaliknya ketika sudut B kita putar ke sudut C itu dia saling menutupi. Kita lipat ke sudut D itu dia saling menutupi satu sama lain. Jadi dia memiliki Satu simetri lipat. lipat. Selanjutnya simetri putar. Kita putar.
putar. Yang ke-10 itu ada trapesium. Trapesium siku-siku. Oke, kita akan menemukan simetri bangun trapesium siku-siku ini. Dia memiliki simetri lipat. Ketika sudut A kita lipat ke sudut B itu dia tidak memiliki simetri Lipat. lipat karena dia masih di Sisa. sisa. Dan begitu juga sebaliknya, titik A kita lipat ke sudut A kita lipat ke sudut D juga dia tidak memiliki simetri lipat karena masih memiliki jalan dan tidak menutupi satu sama lain. Jadi trapesium tidak memiliki simetri lipat. Selanjutnya itu ada simetri putar. Kita putar sama, tembok sama-sama. Dia tidak menutupi karena kita putar yang kedua kalinya juga dia tidak menutupi satu sama lain. Dan yang terakhir dia kembali ke posisi awal, yang berarti dia tidak memiliki Simetri putar. Yang ke-11 itu ada trapesium. Sama kaki. Jadi kita tentukan trapesium sama kaki ini dia memiliki simetri lipat berapa? Kita lipat bersama itu sudut A kita lipat ke sudut B itu dia memiliki satu simetri Lipat. simetri lipat karena dia menutupi satu sama lain. Ya. Ketika kita ketika kita lipat dari sudut A ke sudut D itu dia Tidak saling menutupi. tidak saling menutupi. Jadi dia hanya memiliki satu Simetri lipat. Selanjutnya itu ada simetri kita putar sama-sama itu di Satu. Dia tidak memiliki karena tidak menutupi satu sama lain. Dua. Tiga. Empat. Dan dia hanya memiliki satu putaran penuh yang di mana artinya dia tidak memiliki Simetri putar. Nol. Yang ke-12 itu ada trapesium sembarang.
simetri putar. Ketika kita putar yang satu, dia tidak menutupi satu sama lain. Dua, tiga, empat. Dia kembali ke posisi awal yang artinya dia tidak memiliki Simetri putar. artinya nol. Nol. Dan yang terakhir itu ada lingkaran. Oke, kita akan menentukan simetri Lipat. lipat pada lingkaran. Dia kita lipat begini, dia menutupi satu sama lain. Begitu juga sebaliknya, dan begini. Jadi lingkaran itu memiliki simetri putar yang tak terhingga. Lipat. Simetri lipat Tidak ter. yang tidak terhingga karena dia bisa ketika kita lipat berapa kali, ketika kita lipat sebanyak apapun dia akan saling menutupi satu sama lain. Dan Oh ya. begitu juga dengan simetri Putar. dia memiliki simetri putar yang tidak terhingga. Ketika kita putar-putar dia tidak ketika kita putar dia akan tetap di posisi awal. Oke, itulah materi dari saya. Selanjutnya itu akan pengubinan pada bangun datar itu akan dijelaskan oleh Putri Miranti. Kepada Putri Miranti saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya moderator. Silakan menjelaskan materi terakhir tentang pengubinan. Nah, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk bangun datar yang bisa kita ubin, sebaiknya kita tahu sih apa itu pengubinan. Nah, pengubinan adalah cara menutupi suatu bidang dengan tanpa ada celah dan tidak saling tumpang tindih. Dimana contohnya itu bisa kita lihat pada lantai di kelas kita pada hari ini atau pada dinding dan pada mozaik. Nah, langsung saja pengubinan tadi dia punya konsep dari pengubinan itu yakni tidak memiliki celah di antara setiap bangunnya. Dan yang kedua, dia tidak saling tumpang tindih. Nah, saya akan tanyakan kembali, konsep dari pengubinan itu apa saja? Yang pertama adalah tidak memiliki celah. Dan yang kedua yakni Tidak saling tumpang tindih. Nah, langsung saja dicontoh dari bentuk bangun datar yakni ada bentuk persegi. Nah, seperti yang kalian lihat, saya membawa sebuah kertas yang berbentuk persegi di mana sisi-sisi dari persegi ini adalah sama panjang. Nah, di sini persegi termasuk dalam pengubinan karena dia pada saat diubin tidak memiliki celah dan tidak saling tumpang tindih. Nah, saya akan tanya kepada kalian.
Oke, perhatikan di sini ada dua gambaran yang sudah saya tempel. Nah, di sini saya tanyakan, apakah gambaran yang pertama ini termasuk dalam kemungkinan? Tidak. Alasannya apa? Karena memiliki. Karena saling tumpang. Oh, tumpang tindih. Nah, kalau yang kedua ini apa termasuk dalam kemungkinan? Termasuk. Jawabannya tidak, Oh. karena dia memiliki celah. Oh, celah. Jadi kita ketahui lagi di konsep bahwa kemungkinan tidak memiliki celah. Oh, ya. Yang baik dan benar itu contohnya seperti Oke, terima kasih. Nah, untuk gambar yang ketiga, apakah ini termasuk kemungkinan? Ya. Ya, betul. Karena dia tidak memiliki celah Dan tidak saling tumpang tindih. Oke, untuk bangun yang kedua yakni ada persegi panjang. Nah, siapa yang ingin maju ke depan untuk membuat salah satu bentuk bangun datar persegi panjang dalam kemungkinan? Saya memiliki gambarnya. Saya. Kasih panjang. Oke, apakah ini bentuk kemungkinan dari persegi panjang? Ya. Oke, berikan aplaus kepada sini. Nah, siapa yang berani maju ke depan untuk membangun segitiga dalam bentuk permubinan?
sesuai kreativitasmu. Oke teman-teman, mari kita lihat apakah segitiga sembarang ini termasuk dalam kemungkinan? Ya, termasuk. Jawabannya termasuk karena dia saling menutupi celah dan tidak saling tumpang tindih. Ini segitiga sembarang jika disatukan atau digabungkan antara dua segitiga sembarang akan membentuk jajar genjang. Nah, setiap jajar genjang ini kita akan pola lagi di sini dan seterusnya di sini masuk dalam kemungkinan. Apakah adik-adik paham? Paham. Berikan tepuk tangan ke Oke, selanjutnya itu ada segitiga siku-siku. Oke, di sini saya akan mencoba menempelkannya. Nah, perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Nah, jika dua bangun segitiga siku-siku digabungkan akan membentuk persegi Panjang. Nah, kita ubinkan bahwa segitiga di sini ada segitiga siku-siku ada 6 buah di sini dan berbentuk ubin. Selanjutnya yang ini ada segitiga sama sisi. Jadi baca Oke, untuk Jenny dipersilahkan.
Kita ini termasuk pembimbingan apa tidak? Iya. Untuk teman-teman dalam kelas, apakah ini termasuk pembimbingan? Iya. Berikan aplaus kepada kita. Siapa yang ingin maju Risa. menyelesaikan bentuk jenjang-jenjang? Risa. Risa. Jenjang. Bau bin.
Ayo main di kota sendiri. Menurut kamu masih ada air? Masih banyak. Enggak, mau taruh di sini. Mau taruh di sini. Tapi di dalam sapi. Ibunya pas lingkaran. Oke, perhatikan teman-teman atau adik-adik. Di sini berbentuk apa? Persegi apa jadinya? Berbentuk seperti persegi panjang. Karena ini secara memanjang. Oke. Selanjutnya yang ini ada Amanda. untuk bagian siku-siku, adik Amanda silakan maju.
diajarin di buku nih. Kamu nanti lingkaran ya, nanti lingkaran. Aku nanti yang buat sama. Tidak ada lingkaran kok ya. Kasih lingkaran ya. Ini lingkaran. Oh, lingkaran ya. Sudah juga ada. Ini mah mau bintang. Aku apa? Bisa kamu punya buku sih, Mak? Mutiara? Iya, tahu. Tuh kan ada buku sama sini buku. Nanti ada. Tapi dengan Aku mau yang mana? Kasih buku sih, buku siapa? oke. Kalau tidak diberi. Oke, perhatikan adik-adik, apakah ini termasuk dalam pemungkinan? Tidak. Tidak. Apakah ini termasuk dalam pemungkinan? Tidak. Berikan alasannya. Karena kalau kemungkinan itu ketika di set satu mereka tidak akan memiliki celah seperti yang ada di tengah-tengah. Salah. Oke. Ya. Oke, betul sekali. Beri atas untuk jadi. Nah, untuk pemungkinan terakhir itu ada layang-layang. Irma. Terbalik konsep adalah tidak saling tumpang tindih, tidak saling menjelang disusun rapi, sedemikian rupa tidak Terbalik. Ah. pentingnya tidak memiliki celah dan tidak saling tumpang tindih. Tidak tumpang tindih. Kasih Tidak tumpang tindih, yang benar. Ya, atau ya. Jadi hati. Jadi lobet. Jadi cantik. Iya, itu fungsinya pemungkinan. Jadi kalau dia akan menjadi lebih cantik, makanya digunakan di lantai, di dinding atau di meja. Kalau manusia boleh digunting. Nggak bisa sayang. Ada manusia? Coba. Kamu silakan melindungi bangun dasar, insya Allah. Iya, maksudnya ya, tidak bisa digunting. Harusnya bisa sih. Juga ukuran sebenarnya. Oke, perhatikan adik-adik dan adik Irma. Apakah itu masuk kemungkinan adik Irma? Tidak. Untuk adik-adik sekalian ini satu masuk kemungkinan. Tidak. Tidak. Ya, jika dia memiliki celah seperti ini, dia tidak termasuk dalam kemungkinan. Tetapi jika makanya dalam kemungkinan itu harus rapi, tersusun dengan rapi, supaya tidak ada celah dan tidak saling tumpang Berarti tindih. salah ada ukurannya. Ya. Ini termasuk dalam pola kemungkinan untuk supaya lebih rapi juga. Ini kan kemungkinan kan sesuai imajinasi masing-masing untuk menyusunnya. Nah, saya juga akan mencoba menyusun sesuai dengan Imajinasinya itu. Kayak lamnya itu. Oke, Bu, makasih. Ibu berarti kesimpulannya untuk layang-layang persegi layang-layang tidak bisa. Tidak bisa. Bisa. Ini pola itu yang lain. untuk layang-layang bisa diubin, tapi dia sangat sulit ubin dengan satu bentuk yang sama seperti tadi yang dicontohkan oleh adik Irma. Layang-layang semuanya itu termasuk dalam salah satu contoh pembimbingan yang sulit. Karena dia harus ada penggabungan dari bentuk-bentuk bangun dasar lain seperti yang saya pegang ini. Ini adalah segitiga sama sisi. Nah, ini Sama kaki.
juga bisa dilakukan dengan dua bentuk bangun datar seperti persegi dan segitiga. Tolong yang diterima perhatikan dengan menceritakan tempat. Boleh sayang. Akan saya jelaskan. Ini adalah salah satu bentuk, maksudnya saya salah satu contoh kemungkinan yang terdiri dari dua bentuk bangun datar, yakni ada persegi dan ada Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, betul sekali. orang lain. Oke, baik, itulah presentasi saya tentang kemungkinan yang terdiri dari macam-macam bentuk bangun datar. Iya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah materi dari